Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kamar Geng. Vivian tulips like roses and clover. Hai Kamar Geng. Gravy make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't bluffing. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk osatras kita kali ini kita akan membahas seputar mental health di kalangan para remaja seperti kita ini loh. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama aku Renata dari kelas 11 IPA 4. Dan aku Naila dari kelas 12 IPA 4. Nah, jadi untuk osatras kali ini kita akan kedatangan gestar yang spesial loh. Siapa tuh Kak kira-kira? Nah, untuk tamu kita kali ini yaitu salah satu guru BK kita. Silahkan Ibu boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, annyeong. Perkenalkan Ibu Bulala, Ibu sebagai guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 1 Tambun Utara. Seperti yang sudah saya bilang di awal, kita akan membahas seputar mental health. Jadi langsung aja kita mulai yuk. Oke. Nah, masa remaja seperti kita sekarang merupakan masa dalam rentang kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai perubahan dan dinamika. Mulai dari perubahan secara fisik sampai biologis, dari seorang anak menuju proses menjadi dewasa yang secara natural membawa perubahan atau bahkan gejolak secara psikologis. Tuntutan sosial semakin tinggi, situasi juga semakin kompleks. Kesibukan atau kondisi sosial ekonomi orang tua, tekanan atau tuntutan pendidikan dan perubahan gaya hidup dapat memicu terjadinya kebingungan dan stres. Dan jika teridentifikasi dan tidak tertangani dapat mengarah pada terjadinya suatu gangguan kejiwaan. Nah, mengenai mental health ini sendiri kan emang lagi booming banget ya Bu, lagi banyak banget dibicarakan apalagi di kalangan remaja seperti kita sekarang. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ini, mental health itu seperti apa sih Bu bentuknya? Oke, ini kita bahas tentang mental health ya. Mental health kan pada dasarnya adalah kesehatan mental yang kita tahu. Dan mungkin yang sudah awam terdengar adalah tentang mental health disorder gitu ya. Dan itu lebih spesifik lagi mengenai tentang mental health gitu. Sebelum membahas tentang mental health, mungkin Ibu akan sedikit pembukaan mental health ini gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman semuanya gitu, kalian tuh kadang lebih banyak diam, lebih banyak cenderung tidak banyak bicara, lebih ke tidak membela diri juga, dan cenderung mengiyakan sesuatu atau kondisi gitu kan. Bukan berarti karena kalian itu salah gitu, bukan berarti karena kamu salah, tapi kayak ya udah, aku nggak ada energi lagi untuk menanggapi itu gitu kan. Toh juga kalau tuh memang harus menanggapi itu akan tetap salah juga gitu ya. Betul, sosial butterfly-nya pasti berkurang. Nah, mengenai tentang masuk kepada mental health disorder ini, ada mungkin banyak people gitu ya, banyak orang misalnya pada adjustment ke orang-orang yang memiliki atau yang mengalami mental health bahwa mereka pasti banyak yang bilang gitu kan ya, makanya dekat dong dengan Tuhan, makanya banyak dong berdoa gitu kan. Kalau misalkan begitu kan jadinya kamu tidak akan mengalami itu gitu kan. Tolong stop untuk seperti itu kepada orang-orang atau teman-teman kalian yang mungkin sedang mengalami atau yang mungkin sedang merasa bahwa dia berada pada alam mental health itu gitu ya. Kenapa? Karena seseorang yang mengalami mental health teman-teman atau gangguan kesehatan mental ini bukan orang yang jauh dari Tuhan, bukan yang imannya kurang, bukan yang imannya rendah gitu, tapi karena mereka yang terlalu lama berada di bawah tekanan, berada di bawah under pressure-nya mereka gitu ya, dalam jangka atau dalam kurun waktu yang sangat lama gitu kan ya. Dan mereka tidak bisa menghindari itu, dalam kurun waktu yang lama itu tidak bisa menghindari itu gitu kan ya Bu ya. Ya teman-teman ya. Dan mereka tidak memiliki dukungan sosial yang cukup, alhasil untuk menopang diri sendirinya pun mereka tidak bisa gitu. Jadi sedikit itu awal daripada mental health disorder. Iya, soalnya kan emang banyak banget sekarang ya kayak, aduh, aku tuh nggak pengen dijudge, aku cuma pengen cerita, aku cuma pengen didengerin. Jadi kadang kita tuh cukup jadi pendengar yang baik aja ya buat orang di sekitar kita, dan nggak perlu ngasih pandangan yang kamu harus begini, kamu harus selalu kayak gitu gitu. Yang penting kita cukup ya udah dengerin apa yang dia mau bilang, apa yang dia mau ceritain, dan itu juga kadang udah ngebantu banget gak sih? Betul, itu sangat membantu salah satunya. Karena bagaimanapun orang-orang yang ada latar belakang mental health itu mereka hanya butuh didengar. Kadang mereka hanya butuh dukungan sosial dari sekitarnya, kadang mereka hanya butuh dirangkul, kadang pun mereka tidak minta untuk kita membalas apa yang mereka ceritakan, hanya butuh aku tuh pengen cuma didengar loh gitu. Cukup, itu sudah cukup untuk mereka gitu. Jangan kalau misalkan ada yang sering lihat gitu ya, Ibu sering baca don't judge orang-orang yang punya keterbelakangan mental health gitu, karena kita tidak bisa menjudge itu sedemikian rupa kalau kita tidak bisa something to help ya to people itu gitu. Kalau kita bisa tidak menolong, lebih baik kita tidak menjudge. Jadi kita diem aja. Betul, kita diem aja gitu. Ya, lanjut.
Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan kesehatan mental seorang ini akan terganggu? Oke, sebenarnya faktor lebih ke faktor ya. Faktornya banyak sekali. Salah satunya mungkin Ibu akan bahas di sini, yaitu mereka yang banyak diam itu bukan berarti mereka yang banyak tenang. Kadang mereka yang banyak diam, mereka yang banyak menyimpan beribu hal yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain, tidak bisa dikomunikasikan oleh orang lain. Betul, dipendam sendiri. Alhasil semua yang sudah menumpuk di dalam pikirnya, di dalam alam bawah sadarnya, di dalam hal yang mungkin dia sudah lelah, sudah capek, itulah yang pada akhirnya muncul yang menjadikan orang itu bisa dikata adalah kesehatan mentalnya dia terganggu. Tapi kalau faktor lingkungan itu bisa masih mungkin? Sangat bisa mempengaruhi. Contohnya, kasih contoh saja. Misalkan ketika seseorang itu berada di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarganya, akan berbeda ketika seseorang itu berada di lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan sosialnya itu dilihat tapi dari lingkungan keluarganya. Bagaimana dia berada di dalam rumah, bagaimana dia berada di dalam keluarganya, bagaimana dia memposisikan sebagai anak, yang apakah anak itu mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, apakah anak itu mendapatkan kesehatan mental dari orang tuanya. Kesehatan mental itu tidak hanya berupa materi ya, itu bisa jiwa yang tenang, itu bisa pikiran yang tenang, itu bisa sebuah kebahagiaan, happiness, gak selalu sadness gitu ya. Jadi lihatlah dari mana mental si anaknya ini dalam keluarganya. Dan bagus, soalnya banyak banget yang temen-temenku juga yang beda banget di sekolah katanya sama di rumah. Dia di rumah tuh pendiam, gak ada interaksi sosial sama siapapun. Tapi kalau di sekolah dia tuh jadi kayak easy going, terus dia jadi suka bersosialisasi sama orang, dan itu tuh beneran ada. Aku kira jadi ternyata tuh gak semua anak yang pendiam tuh di rumahnya dia beneran pendiam. Gak semua anak yang ceria di luar tuh di rumah juga dia beneran ceria. Iya, betul. Karena memang kadang anak itu terlalu banyak menggunakan topengnya untuk menutupi mungkin sesuatu yang dianggapnya ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya, lumrah buat dia gitu. Kenapa? Karena lebih baik, yang tadi Ibu awal bilang ya, lebih baik diam untuk lebih baik menyendiri, atau mungkin lebih baik tidak menanggapi sesuatu karena toh dia pun menanggapi akan salah juga gitu loh. Jadi dia lebih baik ya udah diam gitu kan. Tapi ya teman-teman, Ibu tegaskan sekali lagi gitu kan ya, teman-teman yang ada di sekitar kalian yang mungkin rasa kalian itu ada sesuatu yang berbeda dalam kesehariannya. Mungkin kalian di sekolah melihat teman ini biasanya ceria, biasanya happy gitu, biasanya tidak seperti ini, saya terus merenung dan sebagainya. Maksudnya bertolak belakang. Coba kalian jangan langsung adjust bahwa dia sedang ada masalah atau apa gitu ya. Atau apalagi kalau kamu lagi kesehatan mentalnya kurang terganggu, enggak, jangan seperti itu. Stop bilang adjustment kayak gitu ke teman kalian. Coba rangkul saja, coba dekati, coba tanya. Barangkali dia butuh tempat untuk cerita, barangkali dia butuh tempat untuk berbagi semua penatnya yang mungkin dia rasakan selama ini. Nah, mengenai gejala-gejala itu sendiri tuh bisa diatasi dengan cara apa aja sih Bu? Karena kan emang remaja di masa sekarang kita itu lagi marak emang dari booming itu masalah mental health. Siapa tahu Ibu punya tips-tips cara buat mengatasi tentang mental health ini. Cara-cara mengatasi mental health ini yang tahu keadaan kita itu hanya kita, yang tahu keadaan kondisi kita itu hanya kita, yang tahu perasaan kita mau kita bawa kemana itu hanya kita, yang bisa mengolah segala perasaan yang ingin kita keluarkan kepada orang lain, yang ingin kita bagikan kepada orang lain itu hanya kita gitu ya. Jadi beribu orang yang datang terhadap kita, beribu orang yang ingin belas sungkawa terhadap kita, belas kasih terhadap kita, itu tidak semata-mata mereka benar-benar tulus, tidak semata-mata mereka benar-benar ingin mengerti keadaan kita. Tidak, mungkin saja mereka hanya simpati, mungkin saja mereka hanya berempati gitu. Tapi yang hanya mengerti balik lagi adalah diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang lelah, kita sedang capek, kita sedang ada masalah gitu kan ya, coba tolong gini, Ibu ada sedikit perumpamaannya. Misalkan Ibu ini ada misalkan pulpen, tapi tolong sugestikan ini adalah kopi, segelas kopinya. Nah, ini mungkin perumpamaan ini bisa menjawab teman-teman bagaimana mengatasi mental health atau kesehatan mental yang mungkin teman-teman sedang merasakan itu gitu. Ibu ada secangkir kopi ini ya. Kopi ini bisa Ibu minum. Ibu pengen minum kopi ini, atau bisa juga Ibu tidak ingin minum kopi ini, atau bisa juga Ibu tidak mau membeli kopi ini sebenarnya gitu kan. Tapi yang menginginkan Ibu untuk bisa minum kopi ini dan mau untuk minum kopi ini adalah mindset ya, pikiran Ibu gitu ya. Ibu mau minum ini. Nah, Ibu tapi nggak tahu kopi ini rasanya manis kah, atau pahit kah, atau apa, atau hambar kah gitu ya. Pengen aja gitu. Betul, pengen. Ya itu yang balik lagi yang menginginkan Ibu merasakan kopi ini adalah mindset Ibu. Nah, coba teman-teman di luar sana atau teman-teman Tamarage yang di luar sana, kalau sedang mengalami sebuah ujian, kalau sedang mengalami sebuah masalah gitu, coba untuk mau
menerima ya, karena semua kuncinya adalah menerima ya, menerima dulu apapun yang masalah itu ada dalam diri kita, ujian itu ada dalam diri kita, baru itu kopi ini akan terasa atau ujian itu akan terasa manis. Bagaimana kita bisa merasakan kopi ini manis kalau kita belum menerima itu saja, itu sudah merasa pahit gitu. Ya, jadi perempuannya seperti itu ya, Naya. Jadi sebelum kita punya solusi buat masalah kita sendiri, yang penting kita bisa nerima, habis itu kayak let it flow aja gitu. Betul, let it flow. Kita harus jalani dan kita harus terima itulah, terima apapun. Dan kalau misalkan memang kita sudah bisa menerima itu, dia bilang jangan pernah gengsi, jangan pernah lupa, jangan pernah malu untuk bilang terima kasih setiap saat ke diri kita sendiri gitu ya. Terima kasih untuk terus bertahan, terima kasih untuk terus mau berjuang, terima kasih untuk mau melewati semua ini yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya untuk kita. Terima kasih untuk melewati semua hal yang mungkin terasa kita berat gitu ya. Terima kasih ke diri kita dan terima kasih sudah mau menerima hal-hal yang mungkin kita saja sebenarnya tidak mau menerima ini, tapi kita mau menjalani. Ya mungkin di awal tuh kayak kelihatannya aduh masalahnya berat banget ya, aku gak bisa ngelewatin, tapi tanpa sadar kita tuh pelan-pelan tuh ngelewatin jalan itu, dan lama-lama tuh kayak kok tiba-tiba udah sampai aja gitu. Padahal awalnya kayak aduh kayak gak bisa banget. So aku juga sering banget kayak gitu. Iya betul. Jadi mau gak mau kita harus let it flow ya, dan kita harus benar-benar tidak boleh mengunderestimate lagi seseorang atau teman kita yang mungkin saja ada sedikit mengalami kesakitan. Sekarang kalau bukan buat orang lain, seenggaknya kita bikin statement kalau oh ya udah aku kayak gini, aku ngelakuin semua ini cuma buat diri aku sendiri aja gitu, buat kesehatan mental aku gitu. Betul. Lanjut. Nah kan sekarang banyak banget ya Bu perilaku bullying di sekolah ini, kayak udah marak terjadi di anak-anak sekolah seperti kita ini ya. Nah kira-kira bagaimana Ibu untuk membantu orang tersebut yang mengalami bullying pembulian baik fisik maupun verbal? Cara mengatasinya. Oke. Sebelum Ibu nanti akan ada sebuah kata-kata yang Ibu sampaikan ke teman-teman semuanya gitu ya, sedikit untuk menangani ya, menangani teman-teman yang mungkin ada pembulian dalam tanda kutip oleh teman-teman yang lainnya gitu ya. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, kita ini kan dilahirkan atau diciptakan itu berbeda-beda. It's not perfect, itu tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua dengan porsi dan tupoksinya masing-masing itu. Kita alangkah indahnya kita bisa berdamai dengan orang lain, tapi sebelum berdamai dengan orang lain, alangkah indahnya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan apa kita menerima diri kita sendiri yang seperti ini, kita menerima apa yang sudah Tuhan kasih ke diri kita seperti ini gitu. Karena gini, tidak ada yang tidak mungkin kalau tidak akan terjadi pembulian ini kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri ya. Logikanya seperti ini, kita melakukan pembulian atau orang-orang itu melakukan pembulian karena dia atau orang itu tidak puas akan dirinya, dia tidak bisa menerima akan dirinya, banyak kekurangan yang mungkin menjadi akhirnya dia iri, dia cemburu, dia merasa anak sekarang tuh bahasanya insecure dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu akhirnya salah satu gejala-gejala daripada adanya pembulian itu. Tapi ya sedikit kemungkinan atau kecil kemungkinan mereka akan melakukan pembulian karena apa? Karena mereka bisa menerima dirinya sendiri dulu ya. Mereka bisa menerima oh ini yang dikasih Tuhan seperti ini. Oke. Bersyukur. Betul sekali, bersyukur. Kita harus bersyukur menerima atas apapun yang sudah digariskan, yang sudah dikasih kepada atau diberi kepada kita gitu. Sebelum orang lain bisa menerima kita harus menerima diri kita sendiri. Ya betul. Self love itu sangat penting sekali. Itu kalau kita bahas self lebih panjang lagi ya. Tapi sedikit Ibu akan bahas tentang pembulian ini ya. Sedikit Ibu ingin memberikan sebuah beberapa kata-kata gitu kepada teman-teman semuanya yang mungkin ini bisa jadi suatu motivation buat teman-teman semuanya di luar sana gitu. Betul, karena kalian nggak sendiri, kamu nggak sendiri, kamu punya Tuhan, kamu punya Allah, kamu punya orang-orang baik yang masih ada di sekitar kamu. Dan Ibu cuma pengen bilang di sini bahwa ketika kamu ada di situasi seperti ini, ketika kamu dipatahkan, kamu tidak perlu mematahkan orang. Ketika kamu dilukai, kamu tidak perlu membahas untuk melukai kembali. Cukup bicara dengan diri sendiri apa yang salah dalam diri kita, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Jangan jadi manusia yang amatir, yang ingatannya hanya dipakai untuk balas dendam saja gitu ya. Lalu ambisi dengan segala bentuk kebaikan dari orang-orang yang sudah baik terhadap kalian. Ya Bu, akhir-akhir ini kan banyak siswa lagi. Kemarin abis COVID kita belajar di rumah, dan yang juga masuk sekolah dan agak kaget mungkin stres sama tugas yang banyak, terus ada masalah pribadi juga. Ibu ada tips kayak gimana supaya kita tuh bisa tetap imbang, balance dan tetap efektif dalam waktu belajar kita sebagai pelajar gitu. Oke.
ada sekali ibu berkali-kali pernah masuk ke dalam kelas BK ya, dan ibu memberikan kelas itu namanya adalah manajemen waktu ya. Di manajemen waktu itu ibu sama anak-anak ibu belajar banyak sekali ya tentang bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita tahu 24 jam kita tuh kita pakai untuk apa saja gitu ya. Ada porsi-porsinya gitu, waktu yang kita belajar, waktu yang kita ada istirahat, bahkan waktu yang kita mungkin butuh me time, butuh healing, kita me time gitu ya. Dan itu berawal daripada manajemen waktu kita harus bagus dulu, harus baik dulu. Bagaimana Bu caranya? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kalau kita sudah bisa disiplin akan diri kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Disitulah kita bisa untuk, kita mau banyak organisasi pun is okay, kita mau banyak kegiatan pun is okay, karena dari diri kita sendiri pun kita bisa untuk tahu porsinya gitu. Kita bisa tahu untuk porsi-porsi waktunya. Oh, jam sekian kegiatannya ini, jam sekian kegiatannya ini gitu. Jadi kita tidak akan bentrok, akan sedikit meminimalisir bentrok atau kegiatan-kegiatan yang mungkin porsinya kita nggak bisa handle atau kita akhirnya nggak bisa mainkan atau belajarnya terbengkalai. Nanti mau sebanyak apapun kegiatan yang kita ikuti, tetap aja balik lagi ke waktu gimana. Cara kita tuh harus pintar-pintar waktu gitu ya. Soalnya emang aku pribadi tuh ngerasain banget ikut ekskul, organisasi, terus juga apalagi kelas 12 yang ada bimbel, terus sekolah juga, dan emang agak kesulitan dan agak berantakan buat ngatur waktunya. Tapi kalau kita susun pelan-pelan, diurutin, di list kayak padahal kalau aku pribadi punya statement gini, kita lakuin apa yang penting dulu, yang sekarang penting diduluin. Bukan berarti semua hal yang mau kita lakukan tuh nggak penting, semuanya penting, cuma kan ada perbedaan mana penting mana penting. Jadi kita tuh harus tahu ada yang penting. Nah kalau kayak gitu, yang penting dulu mana nih sekiranya aku list mana yang harus dikerjain duluan. Nah kalau sekiranya yang ada beberapa hal yang bisa dipending sebentar, itu baru kita kerjain, dan itu emang ngaruh banget di diri aku. Jadi lama-lama tuh nggak numpuk dan nggak bikin aku tuh stres sendiri. Jadi kayak nggak berantakan jadwalnya. Itu bagus sekali, dan itu juga ada di manajemen waktu. Jadi kita pembagian mana yang penting, mana yang penting. Jadi ada tuh porsinya, itu baik lagi porsi. Kita masukin porsi yang penting, yang mana apa aja kita plan A, B, C, D dan begitu. Kalau yang penting kita plan juga apa aja. Jadi kita bisa kita dulukan mana dulu yang sekiranya penting gitu, mana dulu yang sekiranya mungkin mendesak atau urgent atau deadline gitu biasanya ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa mental health ini sangat berpengaruh ya Bu dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita harus sama-sama mencegah hal tersebut dengan mendekati diri kepada Tuhan dan hargai diri kita sendiri atau menerima diri kita sendiri. Nah, sebelumnya ada pesan atau kata-kata yang disampaikan ini dari Bu Lala buat teman-teman semua yang mungkin relate dan punya masalah kesehatan mental, yang punya masalah, yang selalu merasa dijudge sama orang di sekitarnya, mungkin Bu ada sedikit motivasi. Sedikit tentang ini mungkin penutupan ya tentang mental health kita hari ini gitu ya. Oke teman-teman di luar sana gitu, terutama anak di luar sana yang mungkin sedang merasa ada di under pressure atau di bawah tekanan, sesuatu yang mungkin tidak bisa diluapkan oleh orang lain kepada orang lain, ya disimpan sendiri. Ibu cuma mau bilang di sini adalah it's okay untuk kalian merasa sedih, it's okay untuk kalian mau menangis, it's okay untuk kalian tidak mau menerima keadaan saat itu, it's okay, nggak apa-apa kok, kalian berhak untuk itu, kalian berhak untuk menolak apapun yang mungkin kalian rasa tidak kalian suka, kalian berhak untuk menolak sesuatu yang mungkin kalian tidak mau gitu ya. Dan it's okay not to be okay kalau kalian harus menunjukkan itu terhadap orang-orang yang mungkin kalian ingin atau kalian tidak ingin tunjukkan, kalian mau menangis atau apapun itu nggak apa-apa banget gitu ya. Dan yang terakhir adalah fokus aja sayangin diri kalian sendiri gitu ya, kasih yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Supaya nanti kita nggak kaget gitu ketika ada seseorang yang bisa sayang sama kita dengan sebegitunya, karena kita harus percaya dan kita yakin bahwa kita layak untuk mendapatkan itu. Mungkin itu yang terakhir dari Ibu. Aduh, keren banget gak sih teman-teman semua, motivasi dan tadi tentang penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang mental health dari Bu Lala, dan kita jadi tahu ya, jadi tahu tentang info-info mental health kan, karena sebelumnya itu cuma baca kadang lewat di timeline, di beranda TikTok, Instagram, YouTube gitu, tapi kita tuh nggak tahu apa makna sebenarnya dari mental health itu sendiri dan gimana sih cara ngatasinnya. Tapi pas ada Bu Lala udah dijelasin semuanya tuh jadi paham dan nggak bingung gitu apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita lagi ada masalah. Nah teman-teman bisa banget ditonton video podcast ini, Osal Talk ini berulang-ulang supaya teman-teman bisa jadi lebih paham tentang kondisi mental health itu sendiri. Dan teman-teman sekali lagi jangan pernah merasa sendiri ya, karena kalian punya Tuhan, kalian punya Allah, kalian punya seorang yang masih banyak yang sayang sama kalian di luar sana, orang-orang baik di luar sana yang sayang sama kalian. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Oke, sekian Osal Talk kita mengenai mental health kali ini. Aku Naila dan aku Renata dan aku Ibu Lala. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gravy make it splash like
Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't bluffing.